Selamat datang di channel Belajar Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengenalan dasar jaringan komputer. Sebelum saya bahas materinya, saya harap kalian jangan lupa mengklik subscribe, like, and share jika kalian menyukai video ini. Baik, sekarang kita akan membahas materinya. Di sini akan saya beri sebuah gambaran sebuah kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer. Lihat betapa repotnya para karyawan ini ketika ingin menggunakan sebuah printer ya, yang dimana printer itu ada dua. Yang pertama itu jenisnya itu dot matrix, yang kedua itu adalah laserjet. Kebetulan seseorang ada yang ingin menggunakan sebuah printer. Nah, tapi di sini kebetulan juga masing-masing pengguna printer ini yang baik itu di dekat dot matrix ataupun dekat laserjet, itu semuanya sedang menggunakan printer ini, sedangkan orang ini sedang membutuhkan untuk mencetak data atau memprint sebuah isi disket atau sebuah isi data yang ada dalam disket tersebut. Jadi lihat betapa repotnya. Jadi mereka harus menunggu. Jadi dia harus menunggu dulu untuk menyelesaikan pekerjaannya karyawan yang satu ini dan yang ini sebelum dia menggunakan sebuah printer. Nah, ini ribetnya ketika sebelum ada jaringan komputer. Sekarang di sini akan saya beri sebuah gambaran setelah kantor menggunakan sistem jaringan komputer. Dengan sistem jaringan komputer, semua komputer yang ada pada kantor tersebut terhubung ke dalam jaringan, yang dimana semuanya saling terkoneksi antara komputer satu dan komputer yang lain. Termasuk printer juga ya, jadi setiap orang di sini dapat menggunakan printer tersebut tanpa menunggu pengguna yang ada pada printer ini, yang dekat pada printer ini. Jadi dia tidak perlu lagi menunggu dari klien A menyelesaikan pekerjaannya atau minta izin dari klien A untuk memprint. Jadi tidak perlu lagi menunggu, jadi bisa langsung terprint ya, langsung bisa print sendiri. Jadi tinggal misalnya klien D ingin memprint sesuatu, ya tinggal saja masukkan perintahnya, ingin print apa, nanti secara otomatis print itu akan merespon dan memprint sesuai dengan perintah klien D. Jadi tidak usah lagi lewat klien A. Jadi ini kelebihannya ketika kita sudah menggunakan sebuah sistem jaringan. Sekarang kita bahas keuntungan penggunaan jaringan komputer yang lebih banyak. Yang pertama, keuntungannya itu penggunaan data, aplikasi, dan peralatan secara bersama-sama atau sharing. Yang kedua, akses ke jaringan menggunakan password dan pengaturan hak untuk data-data rahasia. Yang ketiga, komunikasi antar user menggunakan email atau LAN conference. Yang keempat, manajemen data tersentralisasi oleh seseorang atau yang disebut dengan administrator. Yang kelima, data yang selalu up to date. Ini beberapa kelebihan dari jaringan komputer. Kemudian kelebihan yang lain adalah kita masuk dalam sistem keamanan data yang terjamin. Jadi yang pertama, data umum dapat dipakai secara bersama-sama. Data-data rahasia diproteksi, akses ditentukan oleh administrator. Data setiap user bisa diakses atau diedit seizin administrator. Jadi ini beberapa keuntungan dari segi sistem keamanan data ya pada komputer ketika kita sudah menggunakan sistem jaringan. Kemudian di sini bisa kalian lihat menurut pendapat yang lain keuntungan jaringan komputer. Yang pertama itu dapat saling berbagi penggunaan peralatan yang ada, baik itu hard disk, printer, modem, dan lain-lain. Yang kedua, dapat saling berbagi penggunaan file atau data yang ada pada server atau pada masing-masing workstation. Yang ketiga, aplikasi dapat dipakai bersama-sama atau multi-user. Yang keempat, komunikasi antar pemakai melalui email atau LAN conference. Jadi ini adalah menurut pendapat yang lain ada 4 kelebihannya ya. Yang tadi yang pertama itu sudah saya jelaskan untuk penggunaan printer. Yang kedua ini kita bisa berbagi file ya. Misalnya kita ingin mengirim file ke komputer satu ke komputer lainnya, jadi kita tidak perlu lagi yang namanya disket, kita tidak perlu lagi namanya CD ya. Dengan adanya sistem jaringan ini ya, kita tinggal langsung klik kirim filenya melalui komputer. Jadi nanti sampai menuju ke komputer yang ingin kita tuju.
Yang ketiga, aplikasi dapat dipakai secara bersama-sama atau user. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu secara bersama-sama. Dengan adanya jaringan komputer ini, misalnya kita menggunakan aplikasi Facebook. Jadi setiap orang di seluruh berbagai tempat bisa menggunakan aplikasi secara bersama-sama ketika kita sudah menggunakan jaringan. Kemudian yang keempat ini pemakaian email. Ya, kita bisa saling berbagi pesan, ya, saling mengirim email atau bisa saling video call, ya, saling berkomunikasi, menatap muka dan sebagainya. Ini adalah salah satu kelebihan dari jaringan komputer. Sekarang kita bahas komponen pembentuk jaringan komputer ini. Yang pertama ada namanya personal komputer. Jadi komponen yang pertama itu personal komputer. Jadi kita butuh yang namanya sebuah komputer dalam membentuk sebuah sistem jaringan. Yang kedua kita butuh namanya media transisi. Nah, jadi media transisi itu ada banyak macamnya, ya. Ada banyak macamnya. Yang ketiga network interface card. Jadi kita butuh ini, atau disingkat biasanya menjadi NIC. Jadi network interface card ini tersimpan di semua peralatan yang menghubungkan ke jaringan. Yang keempat ada yang disebut dengan konektor. Yang kelima ada yang disebut dengan software jaringan. Jadi ada software untuk menghubungkan kita ke dalam sebuah jaringan. Yang keenam ada namanya software aplikasi apa yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi dalam jaringan. Kemudian yang ketujuh media penyimpanan data. Jadi setiap data-data yang terkirim ataupun diterima itu harus ada media untuk menyimpan data-data tersebut. Dan ini ada 7 komponen yang perlu dipersiapkan untuk membuat sebuah sistem jaringan. Sekarang kita bahas dulu definisi jaringan komputer, ya. Jadi jaringan komputer merupakan sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau yang disebut dengan protokol untuk mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Jadi tanpa adanya protokol ini, sistem jaringan akan menjadi amburadul. Sekarang kita bahas dulu sistem komunikasi. Bisa kalian lihat di sini sudah saya kasih gambaran, ya, model komunikasi. Dari jaringan komputer kita masuk ke jaringan komunikasi data, kita masuk dalam sistem komunikasi. Jadi di sini ada pertukaran data minimal antar dua entitas. Bisa kalian lihat di sini mulai dari sumber. Dari sumber itu masuk ke pengirim mengirim melalui sistem pengiriman, yang dimana setelah melalui sistem pengiriman kita akan menerima dan sampai tujuan yang kita ingin tuju. Dalam sistem komunikasi itu ada yang disebut dengan komputer, ada yang disebut dengan modem, ada yang disebut dengan jaringan telepon umum, ya, ada yang disebut dengan modem dan server. Jadi ketika kita berkomunikasi menggunakan komputer, kita kirim data dia masuk melalui modem, kemudian masuk dalam sistem jaringan telepon umum, kemudian masuk ke dalam modem penerima, kemudian masuk ke dalam server, ya. Sekarang kita masuk dalam komunikasi data, sistem komunikasi data. Jadi untuk sistem komunikasi data, di sini ada disebut dengan sumber. Sumber tadi ini kita ibaratkan komputer. Jadi komputer ketika mengirim data ke dalam modem atau pengirim ini, itu aliran data yang dikirim itu dalam bentuk data digital, ya, data digital atau berbentuk bit-bit. Kemudian data tersebut dari modem tersebut akan dikirimkan ke dalam sistem pengiriman atau sistem jaringan tersebut menggunakan sinyal analog. Kemudian setelah masuk ke dalam sistem pengiriman ini, sistem pengiriman akan mengirimkan data tersebut sinyal analog juga ke penerima. Nanti penerima setelah menerima sinyal analog ini akan ditransfer menjadi sinyal digital untuk ketujuan. Ini, ya. Jadi nanti datanya diterima oleh ketujuan dalam bentuk digital. Jadi ketika tujuan ini juga lagi mengirim data itu akan seperti ini lagi dari awal ini. Jadi dia akan berbentuk digital, kemudian dia akan berbentuk analog lagi, kemudian
dari sistem pengirim ini akan mengirimkan sinyal analog pada penerima. Mengirim sinyal berupa menjadi digital ya. Jadi datanya nanti akan dikirim dalam bentuk digital ke tujuannya tadi di mana. Jadi kalau ini mau dibalik ya sama saja prosesnya seperti itu. Sekarang kita bahas jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ini ada beberapa poin saya bedakan. Ada berdasarkan koneksi, ada berdasarkan skala, ada berdasarkan topologi, ada berdasarkan protokol, dan ada berdasarkan arsitektur. Kita bahas dulu berdasarkan koneksi. Berdasarkan koneksi ada yang disebut dengan broadcast link. Yang kedua ada disebut dengan point to point link. Jadi sini ada yang pertama disebut dengan broadcast link. Jadi broadcast link ini adalah sebuah metode dalam pengiriman data di mana data akan dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah alamat yang dituju siap untuk menerima data atau tidak. Dan juga pengiriman paket juga tidak mempedulikan apakah data tersebut sampai pada alamat yang dituju atau tidak. Jadi ini adalah sistemnya ya. Begitulah sistemnya dari broadcast link. Sekarang kita bahas point to point. Jadi point to point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Jadi sekarang kita bahas berdasarkan topologi. Dalam berdasarkan topologi ada yang disebut dengan topologi bus, ada yang disebut dengan topologi star, dan ada yang disebut dengan topologi ring dan sebagainya. Untuk tiga topologi ini yang disebutkan ini ada bus, star, dan ring. Ini yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat sebuah sistem jaringan. Kemudian berdasarkan skala atau geografis, di sini ada yang disebut dengan local area network atau LAN, ada yang disebut dengan metropolitan area network atau MAN, ada yang disebut dengan wide area network atau WAN, ada yang disebut internet network atau disebut dengan internet. Dan untuk berdasarkan protokol ada yang disebut dengan Ethernet, ada yang disebut token ring dan sebagainya. Berdasarkan arsitektur ada yang disebut dengan peer to peer, ada yang disebut dengan client server, ada yang disebut dengan hybrid. Saya bahas dulu apa itu Ethernet. Jadi Ethernet itu sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk menghubungkan kita ke dalam jaringan LAN. Jadi tanpa ada perangkat ini kita tidak bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan LAN. Sekarang saya bahas dulu token ring. Apa itu token ring? Jadi token ring itu adalah sebuah arsitektur baseband yang menggunakan sinyal digital. Jadi kalau kita tidak menggunakan sebuah sistem token ring atau token ring ini, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan sinyal digital antara komputer satu dan komputer lain. Kemudian sekarang saya bahas dulu peer to peer ya, apa itu peer to peer. Jadi berdasarkan arsitektur ada yang disebut dengan peer to peer. Jadi peer to peer adalah sebuah model komunikasi dua arah antara pengguna PC yang satu dengan PC yang lain melalui jaringan komputer. Jadi sistem ini saling berkomunikasi model dua arah ya. Saling ketika dia berkomunikasi dengan komputer satu ini, dia juga bisa berkomunikasi dengan komputer yang satunya lagi. Itu yang disebut dengan peer to peer. Sekarang kita bahas client server. Jadi client server adalah sistem komunikasi yang berbasis ada yang disebut dengan client, ada yang disebut dengan server. Jadi client fungsinya untuk meminta sebuah informasi kepada server. Jadi server ini fungsinya sebagai penyedia informasi. Seperti itu. Jadi ketika client meminta informasi, server akan menyediakan informasi sesuai permintaan client tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan hybrid. Jadi ada yang disebut dengan hybrid. Jadi hybrid itu sebuah sistem komunikasi yang mencakup dua tadi yang saya sebutkan. Jadi ada di dalamnya peer to peer, ada di dalamnya juga sistem basis lain server. Itu yang disebut dengan hybrid. Oke, sekarang kita masuk poin pembahasan tentang jaringan LAN ya. Jadi jaringan LAN ini adalah jaringan komputer lokal yang memiliki sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang jaraknya beberapa kilometer. Teknologi LAN ini ada beberapa yang disebut dengan Ethernet LAN, ada disebut dengan wireless LAN. Jadi
bisa kalian lihat di sini konfigurasi LAN dalam pembentukan jaringannya. Bisa kalian lihat di sini semua komputer satu dan komputer lainnya terhubung ya, saling terhubung ke komputer server. Jadi ini komputer server dan ini komputer klien. Nah, seperti inilah bentuk konfigurasinya. Jadi konfigurasi LAN itu ada yang berbasis Ethernet, Ethernet itu berbasis kabel, dan ada yang berbasis wireless LAN ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi wireless LAN itu berbasis nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya ada yang disebut dengan jaringan MAN. Jaringan MAN ini yang jangkauannya cukup luas, yaitu mencakup kota, sedangkan yang tadi itu mencakup gedung saja, area gedung. Sedangkan MAN ini mencakup area kota. Jadi teknologinya menggunakan jaringan TV kabel ya. Nah, ini contohnya saja. Jadi contoh teknologinya itu jaringan TV kabel. Nah, bisa kalian lihat di sini. Untuk jaringan MAN ini, di sini kita ambil contoh bukan komputer ya, kita ambil contoh yang lain ya, misalnya TV kabel. Di sini bisa kalian lihat konfigurasinya atau sistem, cara gambaran sistemnya bagaimana. Jadi dari parabola kita menghubungkan antara rumah satu dengan rumah yang lain di berbagai daerah ya, atau berbagai tempat. Berbagai tempat bisa kalian lihat di sini. Jadi semuanya berfokus pada satu server. Jadi semakin luas jaringannya itu semakin beda ya, beda jenisnya berdasarkan geografisnya. Jadi untuk geografisnya ini ada disebut dengan MAN ya untuk kota ini. Sekarang kita bahas untuk berdasarkan geografisnya itu, kita ada yang disebut dengan jaringan WAN. Jadi jaringan WAN ini adalah jaringan komputer yang cakupannya lebih luas daripada LAN dan MAN tadi. Jadi cakupannya yaitu dari negara sampai benua. Jadi teknologi yang digunakan itu adalah circuit switching, packet switching, frame relay, and asynchronous transfer mode atau disebut dengan ATM, ada disebut juga jaringan wireless seluler. Nah, contoh konfigurasi WAN sendiri kalian bisa lihat di sini. Dalam menghubungkan antar benua atau antar wilayah, kita bisa menggunakan router ataupun kita menggunakan beberapa perangkat ya, beberapa perangkat. Misalnya kita menggunakan sebuah tower dalam menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain, atau benua satu dengan benua yang lain. Kita biasanya menggunakan fiber optik ya. Ketika kita menghubungkan sebuah benua, biasanya kita menggunakan fiber optik, yang dimana nanti dalam fiber optik akan dihubungkan ke dalam sebuah tower nanti akan masuk ke router akan masuk ke dalam komputer. Nah, itu disebut begitulah sistem dari sistem konfigurasi dari WAN. Jadi bentuk dari geografis WAN ini lebih luas atau setara dengan internet ya, hampir setara dengan internet. Sekarang kita bahas internet. Jadi internet ini sekumpulan dari berbagai jenis-jenis jaringan berdasarkan geografis tadi ya. Jadi semuanya sudah masuk dalam LAN, sudah masuk dalam WAN, sudah masuk ke dalam kategori MAN juga ya. Jadi semuanya saling terkoneksi ya, semua terkoneksi. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kalian bisa lihat untuk internet itu semua mencakup ya, ada berbasis WAN-nya ada berbasis MAN-nya di dalam, ada juga berbasis LAN-nya juga yang paling kecil ya, yang paling kecil. Jadi ini konfigurasi dari sebuah internet atau gambaran dari sebuah internet. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita mengenai pengenalan dasar jaringan komputer. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.